akhir mengatakan, Suma nggak tahu bahwa Yesus itu mengampuni dosa. Tolong tunjukkan ayat kepada saya, di mana Yesus mengatakan, dosamu telah aku ampuni. Silakan Pak, saya tunggu. Ya, ketika Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni, Diampuni. Yesus sendiri yang mengampuni dosa. Di mana dalilnya itu Pak? Di mana Pak? Itu dalam Injil Markus kan jelas itu. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Guleh di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu perdebatan seru ya antara Pendeta Muriwali dan juga Ustadz Juma yang sangat seru teman-teman sekalian. Dan ini sangat menarik. Kenapa saya review kembali di melalui channel ini? Supaya teman-teman yang dari Muslim paham bahwasanya Yesus Kristus itu walaupun tidak secara secara kalimat dia langsung katakan bahwa akulah Tuhan, tetapi dari perkataan-perkataannya, dari pengajaran-pengajarannya dan juga pengakuan orang terhadapnya, itu sudah lebih dari cukup pembuktian bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Teman-teman sekalian, perdebatan ini sangat seru sekali karena di mana Ustadz Juma meminta di mana Yesus mengaku atau bisa mengampuni dosa ya. Jadi kita melihat karena Bapak Pendeta Muriwalianto itu memberikan jawaban, dan walaupun nantinya Ustadz Juma tidak menerima, akhirnya lompat sini lompat sana kayak katak begitu teman-teman sekalian. Jadi tidak menentu arahnya ya. Jadi itulah jurus mereka. Nah, oleh karenanya teman-teman sekalian, mari kita langsung saja untuk menyimak video mereka yang ada berikut ini. Akhir mengatakan, Suma nggak tahu bahwa Yesus itu mengampuni dosa. Tolong tunjukkan ayat kepada saya, di mana Yesus mengatakan, dosamu telah aku ampuni. Silakan Pak, saya tunggu. Ya, ketika Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni, Yesus sendiri yang mengampuni dosa. Di mana dalilnya itu Pak? Di mana Pak? Itu dalam Injil Markus kan jelas itu. Markus berapa? Dalam Injil Markus ya, saya Markus akan berapa, membuka Pak? ya. silakan. Dalam Injil Markus. Tinggal Anda sebutkan pasal, kok. Bacakan. Sebentar dulu, kalau saya bicara jangan seperti orang di pasar Anda ya. Kan ini waktu kita betul saya Pak. Injil Markus. Saya buka Injil Markus, saya bacakan ya. Bab berapa? Mendengarkan begitu ya, jangan ditimpali dulu ya. Markus 2 ayat yang ke-5 ya. Saya akan membacakan ya. Sebentar, Markus 2 ayatnya yang ke-5 ya. Ya, dikatakan di sana ya, ketika Yesus melihat beriman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Nah, ini Yesus sendiri berkata kepada orang lumpuh, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ini Yesus yang sedang mengampuni dosa. Siapa lagi? Siapa Bapak? Di mana ayatnya Pak? Dosamu telah aku, yang kuminta aku Yesus. Kan Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri Pak. Sudah diampuni, itu Yesus yang mengampuni dosa tanpa harus ada kata aku. Kalau saya misalnya mengatakan berarti begini, berarti Bapak hanya mengada-ngada gitu. Saya tidak mengada. Misalnya begini sekarang ya, kalau Anda Ustadz Suma berhadapan dengan anak Anda ya, dan anak Anda ya. Lalu kemudian anak Anda itu mengatakan, "Bapak, saya lapar." Begitu ya. Lalu kemudian Anda ambilkan makanan. Ini makanan, makanlah. Itu Anda yang memberi makanan tanpa harus berkata, "Ini aku beri kamu makanan." Tidak perlu bilang aku. Ya, itu analoginya Anda beda, yang memberi Pak. makanan. Sama ketika Yesus mengampuni dosa Yesus orang lumpuh mengatakan, itu. Ya, ketika Yesus mengampuni dosa orang lumpuh itu, dia berkata, "Dosamu sudah diampuni," dan itu Yesus yang mengampuni dosa. Enggak ada kata Yesus, "Dosamu telah aku ampuni." Malah yang ada, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Anda jangan lari ke sana kemari. Kita bicara Yesus mengampuni dosa di sini. Bagaimana Yesus bisa mengampuni dosa sementara dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, Pak? Moderator, dia harus buktikan itu dari Injil Markus yang saya jelaskan. Itu batalnya di situ sekarang. Kita fokus di Markus ya, Injil Markus ya. Ya, Injil Markusnya mengatakan, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ya, itu siapa yang mengampuni? Yang mengatakan itu siapa?
Jawab Yesus. saya, yang mengatakan itu siapa? Yesus yang Ya, mengatakan berarti itu. Yesus yang mengampuni dosa. Loh, terus Bapak yang mengutus dia gimana? Yesus tidak bicara Bapa di sana. Yesus Kan berkata, dikatakan dalam "Hai, dalilnya, aku Pak, dosa Kisah sudah Para diampuni." Rasul 2 nomor Jadi 22. Yesus ampuni dosa dengan kuasa ilahnya sendiri. Anda yang putar-putar ayat itu Oh, menjadi sesuatu Bapak ini yang gimana sih? Dalil kitab Anda mengatakan, dengarlah perkataan ini, yang aku maksud adalah Yesus dari Tidak, Nazaret, sekarang seorang sudah yang telah Tunggu. ditentukan Allah. Jangan lari-lari. Kita Tunggu, Pak, tunggu, fokus Pak. di Markus. Kita fokus di Markus ya. Ustaz. Anda Nggak bisa buktikan dari begitu kitab dong. Markus. Ini dalil yang ada di dalam Kisah Para Rasul mengatakan Jangan bahwa lari. Moderator, kekuatan yang ada Tunggu. pada Anda diri tidak Yesus, boleh lari ke itu. mujizat-mujizat yang ada pada diri Yesus, Pak, Oh, itu oh, adalah mungkin Injil Markus. stop dulu ya, stop dulu. Fokus ke gimana Kita sih? Kok kita takut fokus sama di dalil Markus. sendiri? Sebentar, timer dimatikan dulu. Oke, jadi ini tentang Yesus mengampuni dosa. Jadi Anda Pak Zuma mengatakan bukan Yesus karena dia tidak secara eksplisit mengatakan aku telah mengampuni. Jadi kata aku tidak ada. Tapi Ya memang nggak ada. Pak MBM sudah jawab tadi secara implisit itu adalah Yesus karena yang ngomong Nggak di sana bisa. Yesus. Tunggu. Karena Kenapa nggak bisa, Yesus? nggak Karena bisa. yang ngomong di sana adalah Yesus. Jadi secara tidak langsung ya Yesuslah yang mengampuni dosa. Jawab itu, jangan lari ke Kisah Rasul dan sebagainya. Bukan Silakan. Pak Albert, bukan secara begini ternyata mempertahankan Kristen secara itu ya. langsung Yesus mengampuni dosa di situ. Oh, Ya. ternyata. Bertahu Oke. saya. Nah, sekarang ketika saya datang membawa dalil yang ada dalam kitab Anda sendiri, yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang Yesus katakan, yang Yesus lakukan adalah perintah dari Tuhannya, dan Tuhan yang membekini Yang dia. saya minta Anda membuktikan dalil Anda itu bahwa bukan Yesus yang mengampuni dosa berdasarkan teks itu. Karena Anda tadi tanya saya teks itu. Dan saya sudah hadir ke teks itu dan saya Ya membuktikan. sudah, saya Itu juga minta perkataan Anda Yesus membuktikan sendiri. di teks ini mana kata aku. Loh, Ayo, makanya saya tanya Anda. Yang itu kan berkata hanya siapa? perasaan Anda saja karena Anda sudah terlanjur Makanya menuhankan anak Maria. Tapi Yang dalilnya berkata- mana dikatakan, aku Siapa? telah mengampuni dosamu, mana? Yang berkata-kata seperti itu siapa? Yesus kan? Kalau Iya, Yesus, memang Yesus. Tapi Masa pernyataan gini? Yesus ada nggak mengatakan bahwa aku? Ya, gini, Ustaz Suma, konyol sekali kalau gini, ya. Nah, Anda justru yang konyol. Anda ketika saya mengatakan sesuatu tentang Dengarkan pimpinan saya, dulu. apakah itu berarti jelaskan saya? dulu. Sebentar, saya Oh. jelaskan dulu. Ya, konyol sekali kalau Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni, lalu mengklaim Petrus yang mengampuni, atau mengklaim yang lain yang mengampuni, itu konyol. sekali. Allah yang mengampuni, Pak. Kan Sesuatu Yesus yang mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku Oke, sendiri. Stop, Buktikan dari tunggu. teks Markus itu Oke. yang ke sana Stop, kemari. stop dulu. Stop Ustaz, dulu. jangan lari ke sana kemari. Dari Tunggu. Injil Markus itu. Loh. yang Anda tanyakan Tunggu. tadi. Stop dulu. Gimana sih Bapak Pak ini? Zuma, Pak Buktikan MBM, dari stop dulu. situ. Jangan lari ke sana kemari. Kamu Tunggu. Anda buktikan kalau Timer. ada perkataan Yesus aku. Anda Ada nggak? jangan jadi ular lari ke sana kemari. Anda yang Tunggu, jadi tunggu. ular. Yesus tidak mengampuni dosa. Stop Nggak dulu boleh bicara. begitu, Pak. Ya, Buktikan dari ayat itu tolong. bahwa Yesus tidak mengampuni dosa. Tolong, Saya paksa stop. Anda buktikan dari situ. Ya, Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tunggu. Itu Tunggu dulu. teks lain. Itu teks lain. Saya Tapi perkataan Yesus kan? tidak. Anda tadi Tunggu. menyangkal Yesus tidak mengampuni dosa. Padahal itu secara eksplisit mulut Ayatnya, Yesus yang aku mengampuni tidak dosa. dapat berbuat Sekarang apa-apa Anda dari buktikan diriku Yesus di sendiri. Tunggu. Stop Bukan Yesus yang stop mengampuni dulu. dosa. Tolong, tunggu dulu. Oke, Stop. Timer silakan, moderator, stop dulu. silakan. Timer stop dulu. Jadi saya kira sudah cukup ya perdebatkan apakah Yesus mengampuni dosa. Tidak. Tadi sudah dijawab oleh Pak IMM. Yang berbicara di sana adalah Yesus. Jadi dengan demikian Yesus yang mengampuni dosa, bukan Jelas Yesus itu. yang ngomong. Nah, tapi Pak Zuma kan tidak menerima terus berputar-putar. Saya kira sudah stop aja poin itu ya. Saya minta pindah ke poin lain. Sekarang Pak IBM yang serang Ustaz Zuma. Selain poin mengampuni dosa ini, Pak. Silakan Pak. Pak IBM. Ya, saya kembali kepada masalah teks Alkitab tadi. Ya. Dia begitu banyak kutip ayat-ayat Alkitab. Anda semua percaya Alkitab itu benar, kesaksiannya benar. Kalau Anda tidak percaya Alkitab benar, kesaksiannya, Anda mengutip Alkitab untuk membenarkan klaim Anda. Berarti klaim Anda berdiri di atas apa yang Anda anggap salah. Coba jawab saya. Bapak, saya kasih analogi sederhana, Bapak. Ya, untuk kemudian menjadikan sesuatu itu terbukti asli atau palsu, apakah kemudian yang palsu ketika diselidiki berarti itu artinya kita mengakui yang palsu itu adalah asli? Masalahnya, Enggak, tunggu. menjadikan Sabar. Ya. Misalnya, Anda mencurigai sesuatu adalah palsu.
ya, emas palsu. Ketika Anda menyelidiki, membawa emas itu kepada orang yang kemudian Anda katakan dia emas asli, yang mengatakan emas asli kepada Anda, tapi Anda membuktikan itu bukan emas asli, apakah Anda sama halnya Anda mengakui itu asli? Kan tidak. Ya, Ya. jelas. Jadi Nah, itulah yang terjadi kalau malam emas itu ini. palsu, ya, dengar saya. Kalau emas itu palsu, saya tidak bisa jadikan dasar justifikasi untuk membangun satu argumentasi untuk melawan Nggak yang bisa, asli. Pak. Emas palsu akan saya gunakan untuk menyadarkan yang mengatakan itu asli, bahwa emas yang diklaim asli itu adalah palsu. Emas palsu itu yang kupakai untuk nampar mukanya orang itu. Gimana sih, Bapak ini? Ya, saya sudah paham. Anda membawa yang palsu kan? Nah, sekarang Saya tidak pernah mengatakan kitab Anda palsu loh. Ya kan? sekarang saya tanya ya, apakah Anda percaya kebenaran Alkitab sehingga Anda kutip itu untuk membenarkan klaim Anda? Jawab ini saja dulu, coba. Saya tidak percaya, Pak. Kalau tidak percaya, maka secara logik Anda tidak bisa menjadikan Alkitab itu dasar argumentasi Anda. Nah, Nah, begini, sesuatu yang saya begini. tidak percaya ini ternyata Logikanya mampu begini. meruntuhkan Kalau- doktrin Anda. Gimana Kalau tuh? Anda menjadikan Alkitab itu dasar Anda membangun argumentasi, padahal pada saat yang sama Anda katakan Alkitab Loh, ini tidak benar. Bapak, saya tidak percaya sesuatu itu emas asli itu adalah apa? Emas palsu itu sebagai emas asli dengan cara membuktikan yang palsu itu adalah palsu. Anda mengatakan, hai anakku, dosamu Benar, Pak. sudah diampuni. Ya, Ditabrak Anda- oleh Yohanes Ya, 5 Anda nomor membuktikan yang palsu 26, itu palsu. nomor Sebentar dulu. 30. Gimana Sebentar sih? dulu. Anda mengatakan yang membuktikan yang palsu itu palsu. Yang benar mana? Coba tunjukkan yang benar. Nah, sekarang ketika Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, Itu perkataan Alkitab. Perkataan nah Alkitab ya, yang itu Anda perkataan kutip, yang Alkitab. Anda palsu. Itu perkataan Bible Perkataan Anda. yang mengatakan Yang dirinya. benar mana? Nah, Ya, sekarang saya di tanya yang dalam benar mana? Bapak, Alkitab yang benar mana? Bapak, yang satu mengatakan Anda mengklaim Yesus dapat mengampuni dosa. Yang satu Yesus mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yang mana yang asli di situ, Pak? Saya tanya ke Bapak. Yang menanyakan yang asli itu Anda. Kalau saya percaya ini asli, Alkitab saya asli. Enggak, yang mana yang benar? Yesus dapat Dengar saya mengampuni dulu. dosa Sudah putar-putar atau saja. Yesus tidak dapat Begini loh. berbuat apa-apa? Yang mana yang benar? Mengatakan Alkitab saya ini tidak asli. Maka saya tanyakan Anda. Saya tidak pernah mengatakan Anda kitab yang- Anda yang tidak asli. harus Bapak sendiri yang mengatakan itu. kemudian untuk menunjukkan yang benar mana? Saya Anda tidak pernah katakan mengatakan kitab Anda tidak asli. Kitab Anda asli. Bikinan Lukas, Markus, Matius, Yohanes, dan Paulus. Tapi saya tidak mengimani kitab Anda sebagai kalamullah, firman Allah. Hanya catatan-catatan kesaksian Yang orang-orang saya pewarta. pertanyakan tadi, Ngerti apa ya? Anda, gini loh, yang saya pertanyakan tadi, Anda percaya tidak kebenarannya? Kalau Saya Anda tidak percaya. Pak, kebenarannya, ini sudah nyata ini. kalau Yang Anda satu tidak percaya mengatakan kebenarannya, Yesus Anda mengampuni tidak dosa. bisa. Ya toh? Jadi Yang kita satu itu mengatakan sebagai aku dasar. tidak dapat berbuat Anda membenarkan apa-apa. klaim Anda. Karena nanti klaim Mana Anda bisa berdiri dipercaya kitab yang kayak di atas begini, yang Pak? salah. Klaim Anda berdiri di atas yang salah. Berarti klaim Anda salah. Coba Anda pikirkan, kitab Anda di Markus mengatakan Yesus mengampuni dosa. Wah, hebat dia, level Tuhan. Logikanya begini. Tapi di dalam Yohanes 5, Nah, dengar dia saya. katakan aku tidak dapat Logikanya berbuat begini. apa-apa dari diri Logikanya sendiri begini. ya. Level Kalau apa itu? Alkitab ini Anda tidak anggap benar, ya. Anda anggap Alkitab ini hanya tulisan karangan Lukas dan lain sebagainya, maka ketika Anda membangun argumentasi untuk membuktikan Yesus bukan Allah, argumentasi Allah Anda itu berdiri di atas yang tidak Oke, benar. waktunya Maka habis. argumentasi Anda Ya. pun tidak benar. Ya, Jadi untuk Oke, oke. membuktikan emas palsu, Sudah. saya cukup Cukup. menggunakan Logika. emas Cukup. palsu. Gitu Waktu aja. logika sudah ini habis. Anda tidak bisa Halo, memahami halo. logika ini. Ya, waktunya sudah habis. Oke, siap. Memang 10 menit ini sangat singkat ya untuk battle. Mestinya lebih lama lagi, tapi ya karena aturan kita sudah mengatur seperti itu, jadi kita harus berhenti. Oke, yang terakhir adalah closing statement. Iya teman-teman sekalian ya, ini moderatornya juga sangat bagus sekali ya, dan perdebatan antara Ustadz Juma dan Pendeta Muri Walianto ini sangat mengedukasi teman-teman sekalian, dan saya percaya bahwa teman-teman bisa menyimpulkan ya siapa yang di antara mereka yang artinya lompat sini lompat sana, yang tidak bisa berargumentasi dengan benar ya, walaupun sudah dibuktikan ketika meminta bukti tapi masih tetap nyeyel ya, tetap tidak terima akan hal itu ya. Itulah dalam perdebatan itu. Tapi teman-teman sekalian sangat luar biasa. Dan ada hal yang kita bisa kutip dari situ, bahwasanya Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia berhak untuk mengampuni dosa. Karena yang bisa mengampuni dosa adalah hanya Allah.
Kalau Yesus Kristus mampu mengampuni dosa, berarti dia mengaku dirinya sebagai Allah. Tanpa harus berkata, akulah Allah, sembahlah aku. Ya, tidak harus ada bahasa itu. Kedua, teman-teman sekalian, juga orang-orang Farisi, kalau kita melihat di dalam Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12 ini, kita baca secara keseluruhan, sangat jelas mereka keberatan ketika Yesus mengampuni dosa. Karena dia berkata kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ya. Jadi mereka tidak terima, siapakah dia? Dia menghujat Allah. Karena yang bisa mengampuni hanyalah Allah. Teman-teman, saya akan bacakan secara keseluruhan supaya teman-teman bisa paham. Dan silakan juga lihat di Alkitab saudara. Dan bagi teman-teman yang Muslim, silakan dengarkan baik-baik. Dan jika Anda mau, silakan buka Alkitab sendiri dalam Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Bayangkan ya, Yesus Kristus sendiri yang mengatakan ini. Ya, tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Ini praduga dan juga tuduhan, ya, dan tidak terimanya orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat pada waktu itu, teman-teman sekalian. Karena Yesus sendiri mengaku sebagai Tuhan dengan dia berkata dosamu sudah diampuni. Dia menyamakan dirinya seperti Allah. Ayat 8, tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Ayat 10, perhatikan baik-baik. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Perhatikan sekali lagi, Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Nah, teman-teman sekalian, sangat jelas secara eksplisit di sini kita menemukan Yesus Kristus yang dinyatakan sebagai Allah yang dapat mengampuni dosa. Karena yang bisa mengampuni dosa, dan tidak ada seorang pun di antara orang Yahudi yang berani mengatakan demikian. Bahkan para nabi-nabi, ya, sekian banyak nabi sebelum daripada Yesus Kristus, termasuk nabi besar Yahya, yaitu Yohanes Pembaptis, juga tidak berani mengampuni dosa. Tapi dia hanya memberitakan, berikanlah dirimu dibaptis maka dosamu akan diampuni. Artinya, teman-teman sekalian, tidak berani mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengampuni dosa orang yang datang kepada mereka. Tetapi Yesus Kristus mengatakan dengan jelas ini, ya. Bahkan banyak bagian firman Tuhan lain, kalau kita mau lompat sini lompat sana, kalau kita memakai jurus Ustadz Juma, ya. Tapi kita tidak perlu demikian. Di dalam ayat ini saja, teman-teman sekalian, ayat 5, kita sudah bisa membuktikan bahwa Yesus Kristus setara dengan Allah. Dia adalah Allah. Dia adalah pribadi yang kedua, ya, daripada Allah Tritunggal. Dan pribadi ketiga adalah Roh Kudus yang terus menyertai orang-orang yang percaya kepadanya. Terima kasih teman-teman sudah menonton, dan kiranya video kali ini boleh menjadi berkat, dan nantikan kami di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.